Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Tutsani. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai pengembangan bisnis untuk produk yang sedang saya kembangkan. Di sini jenis bisnis yang saya kembangkan adalah makanan selingan, yaitu D-Box atau yang biasa dikenal dengan dessert box. Berikut dapat dilihat poster dari produk saya. Isu atau masalah yang ingin diselesaikan di sini ada 5. Yang pertama, dianggap makanan dengan tingkat kadar gula yang tinggi dan kurang cocok untuk lansia. Yang kedua, menimbulkan kelebihan berat badan. Yang ketiga, kurang cocok untuk seseorang yang tidak menyukai makanan manis. Yang keempat, kemasan yang sulit untuk dibawa berpergian. Yang kelima, harga yang relatif mahal. Sedikit cerita, dunia kuliner memang selalu memiliki inovasinya tersendiri, tak terkecuali untuk menu penutup atau yang biasa disebut dengan dessert. Dari sekian banyak inovasi populer untuk olahan-olahan manis, dapat dikatakan bahwa dessert box ini merupakan jenis olahan penutup yang paling populer, kekinian, dan disukai oleh banyak kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, dan pastinya di kalangan pecinta makanan manis. Seiring berkembangnya produk dessert di Indonesia, dessert tidak lagi hanya dimakan sebagai makanan penutup saja, tetapi juga dapat dikonsumsi sebagai makanan selingan. Tren perkembangan dessert dapat menjadi sumber inspirasi peluang usaha yang menjanjikan, karena telah memiliki tren dan pasar tersendiri di masyarakat, bahkan telah menjadi lifestyle. Solusi yang sudah ada di sini, saya meminimalisirkan semaksimal mungkin menggunakan gula yang rendah, agar tetap aman dan mampu mengontrol kadar gula darah. Yang kedua, dessert box ini memiliki cita rasa yang manis yang pas, yang mampu memenuhi kebutuhan otak akan kalori, sehingga rasa lapar akan lebih terjaga. Dan di sini kami memilih kandungan yang tepat agar nutrisi dalam tubuh juga dapat terpenuhi dengan lebih baik dan dilengkapi dengan asupan vitamin dan juga serat. Dan yang ketiga, di sini saya menginovasikan dessert dengan paduan cake dengan aneka rasa buah yang segar yang kaya akan vitamin dan mineral. Dan di sini kami mengemas di dalam box atau kotak mini yang unik dan fleksibel untuk dibawa berpergian. Dan yang kelima, harga standar yaitu seharga 40.000 per box. Mengapa produk kita harus ada? Karena dessert box ini memiliki cita rasa yang manis yang memberikan rasa menenangkan, sehingga rasa stres bisa hilang dan bisa mengubah suasana hati yang buruk menjadi lebih baik, sehingga sering dijadikan sebagai mood booster. Rasa manis pada dessert box ini juga mampu mengubah gula menjadi kalori yang membuat kita akan menjadi lebih bersemangat. Selain itu, dessert box ini dengan cita rasa yang manis yang pas mampu memenuhi kebutuhan otak akan kalori, sehingga rasa lapar akan lebih terjaga. Dan kami memilih kandungan yang tepat agar nutrisi dalam tubuh dapat terpenuhi dengan lebih baik dan dapat melengkapi asupan vitamin dan serat. Value proposition yang unik di sini ada 3, yaitu karena daya tahan yang cukup lama sehingga dapat disimpan di tempat yang dingin. Meminimalisirkan semaksimal mungkin menggunakan gula yang rendah agar tetap aman dan mampu mengontrol kadar gula darah. Dan menginovasikan dessert dengan paduan cake dengan aneka rasa buah yang segar, yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Kebutuhan pasar yang dipenuhi di sini berdasarkan kebutuhan makanan selingan atau makanan ringan. Dampak positif dari usaha kita. Di sini saya ingin mewujudkan dalam membangun bisnis kuliner dessert box ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat akan makanan selingan yang sehat sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Dampak sosial atau dampak lingkungan dari usaha, yaitu di sini yang menjadi pemicu hal mulia yang ingin saya wujudkan adalah karena melihat di saat ini angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Maka dari itu, saya mengutamakan masyarakat yang mengalami masalah ekonomi dengan cara membuka lowongan pekerjaan. Mengukur dampak positif, di sini ada 3, yaitu beberapa sumber daya bisa menjual dessert box, beberapa SDM bisa memproduksi dessert box, dan beberapa SDM lainnya bisa menjadi PIC untuk mengatur karyawan lainnya. Bukti usaha sosial yang efektif dan efisien di sini ada 3, yaitu yang pertama memberikan makanan selingan yang sehat dengan kandungan yang tepat, yang kedua membuka lowongan pekerjaan, dan yang ketiga membantu keadaan perekonomian. Target customer-nya di sini adalah 30% adalah milenial, 25%-nya adalah untuk acara besar, 15%-nya adalah untuk anak-anak, dan 30%-nya adalah di sini penyuka cemilan manis. Kompetisi dan posisi pesaing. Di sini pesaing langsungnya ada 4, yaitu Bittersweet by Najla, AA Dessert Box, Honey Bun Bakery and Cake, dan Bon Bon Beats.
Cara memenangkan persaingan dengan pesaing-pesaing lainnya, di sini ada 4, yaitu meminimalisirkan semaksimal mungkin, menggunakan gula yang rendah agar tetap aman dan mampu mengontrol kadar gula darah. Yang kedua, menginovasikan dessert dengan paduan cake dengan aneka rasa buah yang segar, yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral, serta pastinya bahan yang berkualitas. Yang ketiga, membuat kemasan atau packaging yang unik dan fleksibel untuk dibawa berpergian. Yang keempat, di sini memberikan promo atau diskon. Sumber pendapatan, di sini harga jualnya adalah 40.000 per box, dan di sini dapat dilihat proyeksi nilai pendapatannya pada tahun pertama, yaitu sumber pendapatan pertamanya adalah 15 juta, sumber pendapatan keduanya adalah 16 juta, sumber pendapatan ketiganya adalah 18 juta, sumber pendapatan keempatnya adalah 19 juta dengan total nilai pendapatan yaitu semuanya sebesar 68 juta rupiah. Kebutuhan dan alokasi dana. Di sini modalnya hanya 952.000, sewa bangunannya 3 juta, overhead 3 juta dengan total semuanya sebesar 6.952.000. Target yang ingin dicapai dalam 1 tahun ke depan, pada bulan Januari 2023 di sini ingin memiliki pabrik atau rumah produksi. Pada bulan Maret 2023 ingin melakukan grand launching pada produk pertama. Pada bulan Juni 2023 ingin membuka lapangan pekerjaan. Pada bulan September 2023 ingin omset naik sebesar 25% dan ingin membuka cabang baru. Dan pada Desember 2023 di sini ingin mulai mengekspor. Strategi fase pertama pada bulan 1 sampai bulan ketiga, yaitu melakukan soft launching pada produk pertama, memberikan tester produk kepada calon pelanggan, dan masih memiliki tim berjumlah 4 orang. Fase kedua pada bulan 4 sampai bulan 6, di sini menjual produk dengan promosi melalui media sosial dan e-commerce, meluncurkan varian topping baru dan varian menu baru, memberikan diskon serta promo yang menarik. Fase ketiga pada bulan 7 sampai bulan 9, di sini ingin strategi berkembang, omset naik 25% dan menambah 10 karyawan baru. Pada fase keempat pada bulan 10 sampai bulan 12, ingin membuka cabang di Jabodetabek, ingin melakukan grand launching, dan ingin mulai melakukan mengekspor produk. Dapat dilihat proyeksi keuangannya pada tahun pertama, jumlah konsumennya adalah 12.000, unit produk atau jasa yang terjual adalah 11.000, total pendapatan laba kotornya adalah 68 juta rupiah, modalnya 952.000 rupiah, dengan total bebannya semua sebesar 6.952.000 rupiah, dan laba bersihnya adalah 67.048.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.